Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Anggi Pratama Putri dalam sharing is caring 2. Nah, di sini kita akan belajar tentang komponen program BK komprehensif. Kenapa BK komprehensif? Karena BK komprehensif itu sudah banyak diterapkan dan sedang diterapkan di sekolah-sekolah baik di SMA maupun di SMP gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke BK komprehensif, kita perlu tahu nih, sebelum adanya BK komprehensif kita menggunakan BK apa sih gitu. Nah, oke. Di sini sebelum kita lanjut masuk ke materi BK komprehensif, kita akan bahas sedikit tentang BK Pola 17+, di mana BK Pola 17+ ini digunakan sebelum BK komprehensif. Nah, terus apa sih perbedaan dari BK Pola 17+ ini dengan BK komprehensif? Kita lihat berdasarkan layanan dan bidangnya. Dapat kita lihat dalam BK Pola 17+ ini memiliki 9 layanan. Yang pertama ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Sedangkan bidang Pola BK 17+ ini memiliki 6 bidang bimbingan. Yang pertama ada bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan karir, bimbingan belajar, bimbingan keberagamaan, dan bimbingan keberkeluargaan. Berbeda dengan BK komprehensif, di sini hanya memiliki 4 layanan dan 4 bidang saja. Yang pertama ada layanan dasar, responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem. Dan bidang bimbingannya hanya terdapat 4 bidang bimbingan. Yang pertama ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Itu perbedaan BK Pola 17+ dengan BK komprehensif. Di sana sudah jelas terlihat perbedaannya, ada 9 layanan, dan dalam BK komprehensif itu diringkas menjadi 4 layanan. Cuman apakah dalam peringkasan ini layanannya akan berpengaruh? Nah, tidak. Dalam BK komprehensif terdapat layanan dasar. Nah, dalam layanan dasar ini juga terdapat beberapa layanan. Kalau di BK 17+ terdapat layanan orientasi dan informasi, di BK komprehensif hanya ada layanan dasar. Tetapi dalam layanan dasar itu terdapat juga layanan informasi dan layanan orientasi, seperti itu. Jadi, peringkasan dalam BK komprehensif ini sebenarnya sudah mencakup keseluruhan gitu. Jadi, seperti layanan orientasi dan informasi itu sudah masuk dalam layanan dasar. Oke, itu adalah perbedaan antara BK Pola 17+ dan BK komprehensif. Oke, masuk dalam komponen program BK komprehensif. Di sini kita sudah mengetahui bahwa BK komprehensif itu memiliki 4 layanan. Kita akan bahas 4 layanan itu satu persatu, mulai dari layanan dasar. Nah, di layanan dasar ini terdapat layanan lagi, teman-teman. Jadi, dalam layanan dasar ini terdapat 5 layanan. Yang pertama ada layanan orientasi, ada layanan informasi, layanan klasikal, bimbingan kelompok, dan layanan penguasaan konten. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari layanan orientasi. Nah, layanan orientasi itu apa sih? Layanan orientasi itu adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk pemahaman dan pengenalan tentang lingkungan barunya. Nah, jadi layanan orientasi ini dilakukan ketika awal ada peserta didik baru dan di akhir, bisa di awal dan di akhir gitu. Nah, untuk yang di awal kita bisa memberikan program tentang pengenalan budaya sekolah, pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan tentang guru-gurunya. Kalau di akhir kita bisa menggunakan pengenalan itu, tapi pengenalan yang bukan sekolah lagi, tapi lebih ke sekolah lanjutannya. Jadi misalnya pengenalan tentang kampus, bagaimana dunia kampus, pengenalan tentang jurusannya, gimana cara masuknya, seperti itu. Jadi layanan orientasi itu memang fokusnya ke memberikan pemahaman dan pengenalan terhadap lingkungan-lingkungan barunya, seperti itu. Nah, yang kedua ada layanan informasi, di mana layanan informasi ini diberikan kepada peserta didik dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman. Biasanya layanan informasi ini diberikan dengan menggunakan media-media BK seperti leaflet, seperti pamflet, atau dengan sebatas lembaran yang ditaruh di papan bimbingan, atau sebatas lembaran yang ditaruh di mading sekolah, atau dengan menggunakan banner dan ditaruh di gedung-gedung sekolah yang gedung itu biasa dilewati oleh siswa, seperti itu. Nah, itu adalah layanan informasi. Yang ketiga adalah layanan klasikal. Layanan klasikal ini bentuknya sudah setting kelas. Kalau layanan informasi tadi kita bisa gunakan dengan menggunakan media BK karena
Kita tahu bahwa guru BK tidak memiliki jam masuk kelas, jadi perlu menggunakan layanan informasi ini dengan menggunakan media BK gitu. Nah, dengan adanya layanan informasi dengan media BK ini, kita juga bisa memberikan informasi kepada siswa-siswa dan ditaruh di papan bimbingan atau di mading sekolah. Nah, kalau layanan klasikal ini bentuknya sudah setting kelas. Guru BK kan juga bisa masuk kelas ketika ada guru mata pelajaran yang sedang berhalangan hadir. Itu bisa dimanfaatkan guru BK untuk masuk kelas dan memberikan layanan klasikal. Seperti itu. Yang keempat adalah bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini diberikan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu maksudnya gimana? Jadi dalam anggota kelompok itu sudah memiliki permasalahan yang sama. Jadi misalnya nih, oke Bu, saya akan membentuk anggota kelompok bimbingan yang bertujuan untuk mengenal kampus atau penentuan karir, ataupun bisa dengan oke Bu, ini saya dan teman-teman saya terjebak dalam game online nih Bu. Jadi kami membentuk anggota bimbingan biar kita tidak kecanduan game online lagi. Nah, itu bisa. Jadi bimbingan kelompok itu memang settingnya adalah untuk menyelesaikan tujuan bersama. Jadi bukan tujuan pribadi karena permasalahannya di situ sama. Yang terakhir adalah layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan keterampilan-keterampilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya nih, peserta didik diminta untuk membuat tabel kegiatan harian. Jadi mulai dari dia bangun tidur sampai akan tidur lagi, itu dicatat apa aja yang akan dilakukan. Dan itu perlu diterapkan dalam misalnya 1 minggu atau 1 bulan gitu. Jadi memang fokusnya lebih ke memberikan keterampilan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah penjelasan singkat tentang layanan dasar dan apa aja sih layanan-layanan yang ada di layanan dasar itu. Nah, layanan dasar ini juga fokusnya lebih ke preventif, pemahaman, dan pengembangan. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa bimbingan dan konseling itu adalah dua kata yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, yaitu pencegahan dan pengobatan, preventif dan kuratif. Nah, jadi preventifnya itu ada di layanan dasar gitu. Jadi layanan dasar ini memang fokusnya lebih ke pencegahannya, memberikan pemahaman dan pengembangan dari peserta didik itu sendiri. Nah, layanan kedua dalam BK komprehensif ini adalah layanan perencanaan individual. Apa sih layanan perencanaan individual itu? Jadi layanan perencanaan individual itu adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik agar peserta didik mampu untuk merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk perencanaan masa depannya. Jadi layanan perencanaan individual ini fokus kepada perencanaan masa depan peserta didik. Apa aja program-program yang bisa dilakukan oleh guru BK? Yang pertama, kita bisa memberikan tes minat bakat. Minat dan bakat itu akan menunjang proses pengambilan keputusan karirnya. Yang kedua, kita bisa melihat potensi dirinya, atau kita bisa memberikan sekedar masukan untuk bimbingan belajar mana sih yang cocok untuk peserta didik ini gitu. Jadi perencanaan individual itu memang fokusnya lebih ke perencanaan masa depannya, termasuk juga dengan pemberian pandangan terkait dengan bimbingan belajar mana yang cocok untuk dia. Layanan ketiga dalam BK komprehensif adalah layanan responsif. Nah, layanan responsif ini sudah masuk nih ke konselingnya, sudah masuk nih ke tujuan konselingnya, yaitu kuratif atau pengobatan. Apa aja sih layanan-layanan yang ada dalam layanan responsif ini? Yang pertama ada layanan konsultasi. Nah, layanan konsultasi itu apa sih? Layanan konsultasi itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang mungkin perlu dilaksanakan untuk membantu pihak lain gitu. Nah, jadi dalam proses konsultasi ini tidak hanya sebatas antara konsultan, guru BK, dan konsulti si siswanya ini, enggak. Jadi dalam proses konsultasi ini bisa ada pihak ketiga. Jadi misalnya nih, saya ingin membantu teman saya ini kecanduan game online. Saya ingin bantu dan saya berkonsultasi dengan guru BK. Bu, saya punya temen Bu, namanya si A, dia kecanduan game online Bu. Terus gimana, saya kasihan Bu, dia kalau pagi matanya merah, kayak nggak semangat dan di kelas tuh ngantuk gitu. Gimana ya Bu caranya biar saya tuh bisa membantu dia untuk tidak terjebak dalam kecanduan game online lagi gitu. Nah, jadi proses konsultasi itu bisa membantu orang lain gitu. Jadi ada pihak ketiga, tidak terbatas antara konsultan dan konsulti saja gitu. Tapi
seperti yang kita tahu pada umumnya konsultasi itu adalah yang dilakukan oleh dua orang ya, cuman konsultan dan konsulti saja. Tapi itu juga bisa. Jadi misalnya saya yang punya masalah, saya yang konsultasi ke guru BK itu nggak apa-apa. Jadi misalnya, Bu, saya bingung, saya mau masuk apa, nilai saya segini, Bu, cocoknya saya masuk apa ya, Bu? Kayak gitu itu bisa. Cuman yang perlu ditekankan, proses konsultasi itu tidak hanya sebatas antara konsultan dan konsulti saja, tapi bisa ada pihak ketiga juga. Yang kedua adalah layanan mediasi, di mana layanan mediasi ini diberikan ketika sudah terlihat ada dua individu yang ada cekcok di situ, ada kesalahpahaman, baru kita bisa menggunakan layanan mediasi ini. Nah, layanan mediasi ini guru BK itu sebagai mediator. Jadi misalnya nih dalam satu kelas ada dua orang yang ada kesalahpahaman. Misalnya saya ketawa dengan teman-teman saya, padahal saya tidak menertawakan dia karena memang ada cerita lucu aja, makanya kami ketawa gitu. Tapi secara nggak sadar dia tersinggung dengan ketawanya kami. Dia menganggap bahwa kami menertawakan dia gitu, sehingga ada crack di situ, ada kesalahpahaman di situ. Nah, layanan mediasi itu bisa dilakukan dalam permasalahan seperti itu. Nah, yang ketiga ada konferensi kasus. Konferensi kasus di sini bisa menghadirkan orang lain yang turut berhubungan dalam permasalahan tersebut. Misalnya, kita tahu bahwa dalam sekolah itu terdapat siswa yang kecanduan narkoba. Jadi, dalam konferensi kasus itu guru BK bisa menghadirkan orang tua, bisa menghadirkan kepala sekolah, bisa menghadirkan guru mata pelajaran atau wali kelasnya, atau bisa menghadirkan psikolog atau pihak kepolisian. Jadi konferensi kasus itu memang menghadirkan orang-orang yang turut berhubungan dan berpotensi bisa membantu anak tersebut keluar dari permasalahannya gitu. Yang keempat adalah referral atau pengalih tanganan kasus. Nah, pengalih tanganan kasus ini bukan semerta-merta karena guru BK tidak profesional dalam tugasnya. Jadi misalnya ada yang beranggapan, gak profesional nih guru BK, masa kayak gitu dilempar, masa kasus kayak gini dilempar. Bukan seperti itu. Bahkan proses pengalih tanganan kasus ini adalah bentuk bahwa guru BK itu adalah profesional. Karena ketika dia sudah menemukan kasus yang tidak sesuai dengan job desk-nya, maka dia akan melemparkan kepada orang yang lebih ahli dalam kasus tersebut gitu. Jadi proses referral kasus ini bukan karena guru BK tidak profesional, tapi itu adalah bentuk profesionalisme guru BK sesungguhnya gitu. Nah, yang kelima ada home visit. Nah, home visit ini perlu ditekankan bahwa tujuan dari home visit ini adalah untuk guru BK mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut terhadap siswanya. Jadi home visit ini dilakukan untuk menambah informasi lanjutan terkait dengan data diri, keadaannya. Jadi intinya home visit ini dilakukan untuk menambah informasi kepada guru BK terkait siswa binaannya. Nah, kebanyakan orang menganggap bahwa home visit itu cuman sebatas untuk menyelesaikan permasalahan saja. Misalnya nih, ada siswa yang bolos sekarang dan kita melakukan home visit untuk mengetahui apakah siswa ini ada di rumahnya gitu. Padahal tujuan dari home visit itu tidak cuman ketika ada masalah. Ketika kita misalnya siswa binaan kita tidak memiliki masalah, tapi kita mau melakukan home visit, itu bisa gitu. Jadi home visit itu tidak terbatas pada permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir ada konseling individu dan konseling kelompok. Untuk konseling individu mungkin teman-teman yang lain sudah paham ya gimana teknisnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini berbeda dengan bimbingan kelompok yang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau konseling kelompok ini tetap tujuannya adalah untuk mencapai tujuan individu gitu. Sekalipun ada berapa anggota dalam konseling kelompok itu, tapi tujuannya tetap satu-satu gitu. Jadi misalnya ada 5 kelompok. Yang pertama itu bertujuan untuk ingin menyelesaikan masalah dengan pacar. Kedua, ingin menyelesaikan permasalahan dengan orang tua. Yang ketiga, ingin terbebas dari kecanduan game online. Seperti itu. Jadi memiliki tujuan yang berbeda gitu. Nah, terus katanya konseling itu terdapat asas kerahasiaan, tapi kok malah banyak anggota kelompoknya? Ya, nah dalam proses konseling kelompok itu juga perlu ditekankan kepada konselor dan kepada anggota-anggota kelompoknya untuk menjaga kerahasiaannya gitu. Jadi kalau salah satu siswa belum siap atau tidak siap untuk menjaga rahasia dari anggota kelompok yang lain, itu tidak diperkenankan untuk berada dalam kelompok tersebut gitu. 5 anggota dari proses konseling kelompok ini, 5-5-nya harus bersedia untuk menjaga rahasia dan mengkeep
permasalahan-permasalahan dalam kelompoknya gitu. Jadi tidak boleh disebarkan ke khalayak ramai. Nah, dalam proses konseling kelompok ini tujuannya juga tidak sebatas untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi di sini ada makna tersirat, yaitu untuk memberikan kita kesadaran bahwa ternyata kita nggak sendirian, ternyata bukan cuma kita aja yang punya masalah, tapi orang lain juga punya masalah. Bahkan kadang ada orang lain yang permasalahannya lebih berat daripada kita gitu. Jadi proses konseling kelompok itu tidak hanya sebatas untuk penyelesaian masalah saja, tapi memberikan makna tersirat kepada kita. Nah, yang terakhir adalah dukungan sistem. Dukungan sistem ini adalah komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata cara, serta pengembangan profesionalisme konselor. Jadi, di sini dukungan sistem itu terdapat beberapa poin. Yang pertama ada pengembangan jejaring networking dan profesi. Yang kedua ada kegiatan dan manajemen. Yang ketiga ada riset dan pengembangan. Nah, untuk yang pertama, pengembangan jejaring networking dan profesi ini maksudnya dalam proses dukungan sistem itu fokusnya lebih ke konselor dengan guru-guru atau pihak-pihak terkait. Jadi misalnya seperti guru-guru mata pelajaran, guru-guru wali kelasnya, atau dengan kepala sekolahnya, atau bahkan dengan organisasi profesinya. Jadi sekalipun dukungan sistem ini adalah kegiatan manajemen antara konselor dengan guru-guru yang lain atau dengan kepala sekolah atau bahkan dengan orang tua dan organisasi profesi, tapi secara tersirat dukungan sistem ini juga bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Jadi tetap dukungan sistem ini sekalipun tidak berhubungan langsung dengan peserta didik, tapi tujuannya tetap ke perkembangan peserta didik. Dalam pengembangan jejaring networking dan profesi ini, guru BK bisa melakukan konsultasi dengan guru-guru. Jadi bisa nanya-nanya bagaimana perkembangan siswa binaannya. Yang kedua bisa menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, termasuk juga organisasi profesi. Karena dalam organisasi profesi kita bisa mengetahui permasalahan apa yang ada di sekolah-sekolah yang lain. Kita bisa sharing gimana kalau ada permasalahan ini. Seperti itu. Nah, yang kedua ada kegiatan manajemen, di mana kegiatan manajemen ini bisa lebih ke pengembangan program-program yang bisa dilakukan oleh guru BK, atau pemanfaatan sumber daya yang sudah dimiliki oleh guru BK itu sendiri. Dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Di mana riset dan pengembangan ini guru BK bisa melakukan atau merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas pengembangan dari guru pembimbing. Dalam riset dan pengembangan ini juga guru BK bisa aktif di lokakarya, bisa mengikuti seminar-seminar yang bisa menunjang terhadap profesional guru BK-nya, seperti itu. Jadi lebih mengembangkan kemampuan-kemampuan profesinya. Yaitu penjelasan terkait BK komprehensif mulai dari layanan dasar sampai dukungan sistem. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk like video ini, share dan komen, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini. Terima kasih.